Pemirsa, proyek pengerjaan revitalisasi saluran air dari Bendungan Padurekso menuju Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, mengalami keterlambatan penyelesaian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya waktu dimulainya proyek yang diundur kurang lebih 2 bulan lamanya dari permintaan petani sendiri, hingga faktor cuaca yang telah memasuki musim penghujan. Beberapa pihak telah berhasil kami konfirmasi dan situasinya saat ini masih diberikan toleransi waktu untuk pihak pelaksana proyek hingga 15 Desember 2023 nanti. Semestinya, tanggal pengerjaan proyek dimulai dari 4 Mei 2023 hingga 31 Oktober 2023. Namun, realisasi pekerjaan atas permintaan Pusdataru Jawa Tengah dapat dimulai pada 19 Agustus 2023. Hingga kini diberikan tambahan waktu 50 hari dari tenggat waktu yang semestinya. Dalam hal ini, kami telah menemui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan guna mengulik informasi terkait eksistensi pekerjaan pertanian pada daerah yang bergantung pada saluran irigasi yang kami maksud. Berikut wawancara eksklusif kami dengan Ari Liliani, Kepala DKPP Kabupaten Pekalongan. Kalau saya yang di dinas, otomatis di satu pihak mungkin dinas PU-nya juga ada SOP untuk penggarapan irigasi ya di provinsi ya. Di lain pihak petani saya juga butuh tanam untuk profit. Jadi antara dua-duanya itu berkepentingan sendiri-sendiri, monggo diselesaikan secara musyawarah aja, karena itu kan sama-sama penting semua. Di dinas juga kepentingannya biar semuanya tidak bermasalah, di petani juga profitnya tetap. Jadi diselesaikan secara musyawarah aja, enggak usah kemana-mana. Itu bisa selesai semuanya, enggak usah kemana-mana. Oke, siap. Gitu. Karena debit yang belum mencukupi, jadi belum bisa menjangkau areal yang jauh. Di samping itu masih ada pekerjaan provinsi yang belum selesai, sehingga ada kesepakatan gilir air. Ditambah kondisi saluran Padurekso yang banyak terjadi kebocoran sehingga air banyak yang hilang. Nah, ini kondisi ini yang akhirnya menyebabkan tanam di daerah utara itu sedikit terlambat, tapi dengan keadaan sekarang per Desember ya, hujan sudah mulai ada, walaupun pekerjaan itu masih tetap berlangsung. Mungkin yang daerah utara sudah mulai buat persemaian kemungkinan ini. Untuk instruksi dari kedinasan sendiri terhadap para kelompok tani, komandonya tanam idealnya mulai kapan, Bu, sarannya? Kalau tanam itu biasanya kan mulai September, Oktober, itu musim okmat ya, musim Oktober, Maret. Tapi karena kemarin dampak El Nino itu yang kita tahu sampai awal November itu kan belum ada air. Nah, itu akhirnya tanam mundur lah. Untuk daerah khususnya di daerah Padurekso itu, yang aliran Padurekso itu tambah mundur lagi karena ada perbaikan saluran. Untuk imbasnya sendiri terhadap sirkulasi suplai gabah di musim tanam satu ini, kira-kira pengaruhnya gimana, Bu, dengan luasan itu? Tidak ada, karena itu kan cuma beberapa tok. Sementara penyangga, justru daerah-daerah penyangga kan sudah mulai tanam. Untuk saluran yang dimaksud ini alirannya kemana saja, Bu? Yang mengisi kalau saluran banyaknya ke utara, ada yang ke Tanjung Sari. Di sini Tanjung Sari, terus ada yang ke Kayu Geritan ke utara sampai Wonopringgo. Nanti jebolnya kemana ya itu ya? Tanjung Sari itu yang lebih paham itu PU ya, karena itu ranahnya PU. Kalau kita cuma pemanfaat, jadi enggak begitu itu ya. UPT Pengairan mungkin lebih tepat. Oke, tapi itu nyampe juga ke Sudi Kampir, Bu, nggih? Debitnya. Sudi Kampir, iya. Berarti
Sutikampir itu akhirnya ke Bojong Kalipancur Ya, sekitarnya. Bojong Kalipancur. Berarti secara otomatis untuk daerah pengguna air tersebut terjadi penundaan tanam. Kalau Sutikampir sudah mulai ini, di sana sudah mulai tanam semua. Ya, Sutikampir, terus yang Brondong juga sudah mulai. Artinya tidak akan ada masalah yang berarti atas keterlambatan ini. Enggak ada, karena stok gabah kita juga masih mencukupi untuk 5 bulan ke depan, itu masih cukup. Oh ya Bu, di sisi lain Bu, tanggapan tentang keberadaan rice mill elektrik di Desa Sangkanjoyo, gimana untuk prestasi kedepannya, harapannya? Itu karena itu TDL dari PT PLN ya, PLN yaitu CSR-nya PLN itu terima kasih, itu PLN sudah ngasih rice mill unit dengan tenaga listrik ya, yang pasti sangat membantu petani-petani di daerah sekitarnya. Di situ kan penyangga padi juga untuk wilayah Kajen. Di situ terhampar kemarin itu kayaknya sawah yang ada di blok utara itu sekitar 100 hektar, yang sebelah selatan 50 hektar. Jadi amat sangat membantu petani. Untuk pemanfaatannya sendiri apakah itu dibuka untuk umum Bu? Dibuka untuk umum, semua kelompok bisa masuk ke situ. Itu kan tidak cuma RMD, juga lumbung pangan. Lumbung. Ada dryernya Bu? Ada semua, lengkap. Okay. Suaranya halus kalau pakai listrik. Ya, kelebihan dari rice milling unit listrik ini di hasil outputnya bagaimana Bu? Nah itu kalau outputnya cepat, yang jelas ya, hasil gabah yang digiling itu cepat, dan polusi suaranya itu bisa diminimalisir, itu nyaris nggak ada suaranya daripada pakai yang solar diesel itu kan berisik. Untuk sekali. tingkat polutannya sendiri tergolong nol ya. Iya. Tingkat polutan itu berarti kemungkinan sudah cukup mendukung untuk produksi beras sehat Bu. Ya, insya Allah sudah mendukung beras sehat. Contohnya rice mill yang lain juga sudah mendukung. Itu kan cuma tenaganya yang di Sanganjaya pakai listrik, kalau yang lain solar. Di suara aja kalau kualitas gabahnya itu bagus semua. Ya, kadar broken yang dihasilkan apakah sama atau lebih kecil? Kayaknya lebih kecil deh. Itu. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Dari Pekalongan, Handono Warih mengabarkan.